Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan, mahasiswa UT Yogyakarta dengan nomor mahasiswa 0506820889. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data. Di sini ada IRD. Lalu kita akan membuat database menggunakan MySQL atau MariaDB dengan bantuan XMPP. Nanti ada tabel dokter, pasien, administrator, pasien _dokter, daftar dokter _admin dengan rincian atribut yang sudah sesuai. Jadi kita nanti acuannya adalah IRD ini. Oke, kalau sudah, kita mulai. Kita buka XMPP-nya terlebih dahulu. Ini pastikan sudah dinyalakan dengan ditandai indikator warna hijau pada Apache dan MySQL. Jika sudah, lalu kita masuk ke browser. Ini sebelumnya saya sudah coba, kita hapus dulu ya. Kita buat database baru, namanya rumah sakit. Lalu kita mulai buat tabel. Di sini kita buat tabel administrator terlebih dahulu. Oke, di sini kita buat tabel administrator. Yang terdiri dari ID admin, integer 3, ini primary key ya, dan auto increment, ini nanti otomatis tambah. Waktu jaga varchar ini panjang karakter 50, nama admin saya buat varchar 50 juga. Kalau sudah, kita klik kirim. Ya, otomatis di sini ada tabel baru ya, administrator. Lalu kita buat tabel berikutnya. pada 3, 4, 5, 6. Ya, untuk ini tadi ada kesalahan
tabel ya. Ini sudah saya rename tapi nggak tahu ini kok masih muncul di sini. Jadi untuk database rumah sakit sudah ada 6 tabel, 1 2 3 4 5 6. Lalu kita coba input untuk menginput pasien ya. Ya, untuk ID pasiennya kita coba 001, nama pasiennya laki-laki, alamat tempatnya Magelang. Dua baik ya. Ini sudah saya coba untuk tambah data di tabel pasien. Ini saya coba input 5 data ya. Lalu kita coba untuk cek SQL min-u spasi root. Oke, lalu kalau tandanya seperti ini udah jalan ya database-nya. Lalu kita show database. Oke, untuk database yang tadi kita buat ini, database rumah sakit sudah muncul ya. Lalu kita untuk memilih database-nya kita gunakan perintah use. Rumah sakit. Oke, saat ini kita udah masuk ke database rumah sakit. Lalu coba kita tampilkan tabelnya. Ya, untuk tabelnya sudah muncul ya, ada 6. Ini administrator, daftar, dokter, admin, pasien, dokter. Baik, selanjutnya kita akan mencoba ini sebelumnya kita buat indeksnya dulu ya. Kita buat indeksnya dulu di ID admin, ID dokter,
dan ID password, ID pasien. Ini ID admin, kita buat indeks. Oke, jika indeks sudah di set, maka nanti akan muncul kunci warna abu-abu. ID dokter juga di set indeks agar nanti bisa dibuat relasi. ID pasien, ID dokter sudah, lalu ID adminnya sudah juga. Kemudian kita masuk ke database rumah sakit, lalu desainer. Ini kita set dulu ya, dokter admin, administrator, jangan lupa ini untuk di save dulu halamannya. Jika sudah, kita buat relationship-nya. ID admin, ID dokter, ya ini ada yang kelewat ya untuk indeksnya. Kita harus teliti satu-satu ya untuk indeks, setting indeks.
Oke, jika sudah di set indeksnya, kita kembali ke database rumah sakit, kemudian kita ke desainer. Sekarang kita buat relationship-nya, ID admin, cascade, on delete dan on update-nya kita gunakan cascade. Sudah, ID dokter ini ke sini, kita samakan juga ya, kita gunakan cascade semua. Lalu untuk pasien, ini ID pasien di sini, ID dokter ke sini, ID pasien ID admin, baik. Jika sudah relasi sudah dibuat, kita kembali ke ini CMD tadi, kita tes. Ya, ini perintah untuk menampilkan data pasien ya yang ada di form pasien. Kita gunakan perintah select, kita pilih nama pasiennya dan jenis kelaminnya dari tabel pasien dan muncul data berikut. Lalu jika kita akan menampilkan nama pasien sesuai dengan berdasarkan dengan jenis kelamin, maka perintahnya adalah sebagai berikut. Ya. Jika kita akan menampilkan data pasien yang berjenis kelamin perempuan, di sini kita menggunakan perintah select nama pasien, jenis kelamin, form pasien, jenis kelamin perempuan. Jadi kita pilih tabel data nama pasien, jenis kelamin dari tabel
pasien yang berjenis kelamin perempuan. Dan jika kita akan menampilkan data pasien yang berjenis laki-laki, maka untuk ini kita ganti L, laki-laki. Maka data pasien yang berjenis kelamin laki-laki akan terpanggil ya, akan muncul. Mungkin itu saja yang dapat saya kerjakan untuk tugas 2. Jika ada kesalahan maupun kekeliruan dalam mengerjakan tugas 2 ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.